Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan termasuk rezeki dan diberikan panjang umur. Dan kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana perjalanan kami yang dari arah Dieng menuju Tol Kahyangan. Akan tetapi ini video kita rekam karena memang sengaja kita abadikan untuk mengingat momen-momen yang menakjubkan, karena pemandangan yang disuguhkan di jalur ini sangatlah menakjubkan. Karena jalur ini via Pranten, jadi dari arah Dieng melalui Google Maps kita diarahkan ke Pranten ya. Jadi bukan jalur aspal yang halus, akan tetapi jalur cor dan bebatuan. Dan beginilah video kami persembahkan untuk kita semua. Jadi jalur ini tuh ada yang cor, ada yang bebatuan ya. Dan yang kita lewati dalam video ini pada saat kami melewati jalur cor. Dan kanan kiri itu, sebelah kiri itu udah tebing curam ya, yang menjulang ke atas, dan sebelah kanan ini adalah curam ke bawah. Jadi kita berjalan di lereng bukit. Nah, dan kita akan melewati jembatan ini. Jalurnya udah habis sampai di sini cornya. Dan ini kita memasuki jalan yang terjal atau jalan bebatuan campur tanah. Jadi memang bebatuan yang ditata di jalan ini memang besar ya, jadi bergelombang sekali. Dan saya merekam ini dengan kamera 360 dan hasilnya lumayan oke ya untuk berjalan di jalur seperti ini, lumayan untuk hasilnya. Dan untuk awalnya kita ragu untuk melalui jalur ini karena jalannya itu memang tidak mendukung untuk kendaraan seperti yang saya naikin ini. Ini harusnya kita laluinya pakai trail ya, akan tetapi kan kita touringnya dari Jogja menuju ke sebelumnya yang kita tuju itu Sikunir, Bukit Sikunir. Dan karena waktu masih panjang, kita pun bergegas untuk melaju ke Tol Kahyangan via Pranten sini. Dan kami sempat bertemu warga setempat ya. Kita bertanya apakah memang ini jalur menuju ke Tol Kahyangan, dan warga setempat pun mengiyakan, membenarkan ini jalur via tercepat ya. Akan tetapi karena jalan yang kita lalui ini cukup sulit ya, yang tadinya cepat jadi lambat karena memang jalannya terjal. Akan tetapi dengan lambatnya jalan, kita disuguhkan dengan kanan kiri pemandangan yang menakjubkan teman-teman. Dan kita itu berlima ya. Kita menggunakan 3 motor. Satu punya saya, itu si Kebu hitam. Yang itu ponakan saya itu pakai Vespa, dan sama yang itu teman saya itu pakai Blade. Itu lumayan. Yang saya sayangkan Vespanya ini kasihan lewat jalur seperti ini, makanya kita pelan-pelan. Dan di sini tuh tumbuhannya masih banyak tumbuhan liar ya, yang kita juga gak kenal ini tumbuhan apa. Jadi di Dieng sendiri itu memang suasananya ramah-ramah ya untuk orangnya, untuk anak-anaknya, karena salah satunya tadi kami lewat
di salah satu desa yang kami lewati di Poso itu memang warganya itu ramah-ramah sekali, terutama anak-anaknya. Itu lihat kami berkendara lewat di jalan seperti ini tuh mereka menyapa kami, dan itu sangat jarang ditemui di kota-kota ya. Salah satu keunikan, salah satu yang menjadi kangen pedesaan itu seperti ini teman-teman. Jadi untuk pemandangan seperti ini tuh juga jarang ditemui ketika kita hanya FOMO ya, hanya sebatas berwisata di mana banyak orang yang mengunjungi. Misalkan kalau Dieng itu ada Sikunir, ada Kawah Sikitang atau Telaga Warna. Akan tetapi kalau kami mencari suasananya yang cukup berbeda ya, karena kita tidaklah FOMO lah ya. Kebanyakan orang kan di sana bagus, tetapi kami mengeksplor di mana yang belum terjamah sama kebanyakan orang. Jadi kami memang benar-benar mencari suasana yang lain dari yang lain gitu. Karena di sini jalur ini memang tidak semua orang mau lewat karena ekstrim dan curam. Itu jarang ya yang kita berpapasan sama orang yang lewat sini, karena ini hanya akses untuk penghubung satu desa, yaitu yang aksesnya tembus ke Tol Kayangan sama yang desa yang berada di balik gunung ini tadi yang kami lewati seperti itu. Dan sebelah sisi kanan kami itu adalah jurang yang sangat dalam, dan sebelah kiri adalah tebing yang curam juga yang menjulang ke atas. Jadi kita itu berjalannya melewati lereng gunung, jalan yang berada di lereng gunung. Kowe nengok kene iki, kowe nek aku tekan kono ae tak awe aman. Kowe ngawe kono aman. Ya, medhun. Ya, aku. Kene kene. 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 Dan untuk jalan sendiri di sini udah ada yang dicor dan masih ada yang batu ditata ya. Jadi tadi kita baru saja melewati batu yang ditata sedemikian rupa, akan tetapi juga tidak halus-halus benar. Dan sekarang yang ada di video ini kita sudah mencapai di cor-coran dan ini saya turun sendiri karena untuk mengecek apakah jalan layak dilewati atau bisa dilewati atau enggak. Soalnya teman-teman yang pakai motor lain itu saya tinggal karena saya ingin ngecek lokasi dulu. Suasananya di sini dingin dan pemandangannya gak ada lah yang lebih kece di sini daripada di kota-kota. Di sini suasananya sangat nyaman sekali bagi yang seneng traveling, bagi yang seneng riding di tempat-tempat yang pelosok-pelosok atau belum terjamah banyak orang, ya lewat sini patut dicoba. Dan ini teman saya suruh bawa kamera ya, karena saya nggak ada bracket untuk kamera yang di motor. Untuk di jalan yang sangat terjal tadi juga riskan jatuh, jadi saya suruh bawa teman saya yaitu Nanto. Dan di sini luar biasa untuk pemandangannya,
sumpah keren sekali. Nah itu jalan yang kami lewati tadi, dan itu ini saya sudah sampai duluan di bawah turunan curam tadi. Dan itu genteng biru itu adalah sekolahan SD, dan itu teman-teman kami baru saja sampai. Jadi yang kita lihat di sini itu nggak ada kendaraan lain selain motor ya. Kita nggak lihat mobil, nggak lihat apa. Yang kita rasakan di sini hanyalah keheningan sama suara angin dan udara yang sejuk seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba lewat jalur ini disarankan tetap harus berhati-hati karena melewati jalan yang sangat curam, dan seperti yang teman-teman lihat ini adalah jurang yang sangat dalam, dan di bawah itu adalah sekolahan SD atau SMP ya. Kita nanti akan cek ke sana, dan kita istirahat di sini dulu untuk beberapa waktu karena perjalanan yang kami lewati harus memaksa kami untuk beristirahat sejenak di lain untuk mengedem atau mengistirahatkan mesin. Kita juga harus menikmati suasana seperti ini yang tidak ada di kota-kota atau di tempat kami, yaitu Yogyakarta. Seperti itu teman-teman. Dan tol Kayangan sendiri terletak di jalur Banjarnegara via Batang ya. Jadi Banjarnegara Batang. Tol tersebut berada di ketinggian 1700 mdpl, jadi berada di atas gunung dengan suasananya yang sangat dingin serta bisa melihat kanan kiri pemandangan yang menakjubkan bagi kami. Jadi kami datang ke sini itu 2025 ya ini adalah agenda rutin kami setiap tahunnya. Itu harus ada touring seperti ini, itu antara 1 kali atau 2 kali itu kita touring yang agak jauh ya, tidak jauh-jauh amat sih dari Jogja ya, paling sekitaran Dieng, Magelang, Semarang, atau kalau ke timur ya nanti bisa ke Magetan atau kemana lah, yang penting kita motoran gitu. Jadi ini adalah agenda tahunan kami yang bisa dikatakan wajib sih ya, soalnya untuk mengobati rasa penat yang sudah kami lalui setiap harinya berada di kota-kota seperti itu. Dan untuk suasana seperti ini tuh memang yang kami harapkan dari sebuah perjalanannya. Yang kadang orang itu kalau berrekreasi itu jarang sekali ada yang menikmati perjalanan yang tujuan utama adalah tujuan dari sebuah perjalanan. Jarang sekali yang menikmati perjalanan. Kalau kami tidak teman-teman, kami menikmati perjalanan kalau untuk tujuan adalah bonus. Nah, untuk tempat istirahat sejenak aja kalau untuk tujuan. Kalau perjalanan seperti ini ya memang kami senangnya prosesnya seperti itu.
dan sedikit perkenalan, itu teman saya yang pakai helm hitam ini adalah Nanto. Ini di kalangan Jogja nggak asing ya, kalau yang senang variasi, yang pernah datang ke Koko Variasi ya, ini orangnya yang selalu menyapa teman-teman kalau pernah datang ke Koko Variasi Jogja. Dan teman yang lain itu ada si Mas Ridwan yang pakai helm satunya. Dan itu adalah Mas Tony, itu rekan kami juga. Dan yang pakai kaos biru adalah ponaan saya, Sugeng Riyadi atau SR gitu. Tuh kami tidak berencana ya kesininya, benar-benar tidak berencana, dan memang kami sering melakukan perjalanan atau touring dadakan seperti ini. Ini dibilang bisa dadakan ya, nggak ada rencana sama sekali, cuma ngobrol terus besok gas gitu. Dan inilah hari gas yang tidak kami tunggu-tunggu, seperti itu teman-teman.